Nah, tentu saja stop dan tidak stop ini sangat tidak menarik bagi kami ya. Tetapi yang harus kita garis bawahi, yang harus kita perjelas adalah temuan-temuan yang kurang relevan dan itu bisa mengkonstruksi jauh lebih baik. Oke, temuan-temuan katanya ya. Saya tidak akan gini aja, saya ke KPAI satu aja, kan melindungi anak-anak tugas Ya. KPAI. Karena melindungi anak-anak tugas KPAI, maka KPAI ambil peran. Tuh dengerin, KPAI itu ambil peran ya, kata Kang Deddy ya. Gitu. Kalau hanya berkomentar, memberikan rekomendasi, ya apa maknanya? Ya, apa tuh maknanya, Bro? Ambil peran, ambil peran. Sok KPAI mau ngambil berapa ratus anak-anak di Jawa Barat yang bermasalah, ambil oleh KPAI kemudian bina. Dan selanjutnya kami mohon dengan sangat KPAI untuk menangani. Masih banyak anak-anak yang hari ini tidak tertangani oleh Pemprov Jabar dan Bupati Wali Kota se-Jawa Barat. Masih banyak. Mohon KPAI agar ditangani mereka, agar tugas-tugas saya menjadi ringan. Dan selanjutnya ada yang lebih berat lagi, perlu KPAI memahami. Hampir setiap hari saya mendapat laporan dan saya bekerja sama dengan para Kapolres dan Kapolres dari seluruh provinsi Jawa Barat didukung oleh Kapolda Metro, Kapolda Jabar untuk melakukan tindakan penyidikan, bahkan penahanan terhadap orang-orang yang melakukan pelecehan seksual pada anak-anak kita yang di bawah umur. Yang itu saya tidak pernah bercerita dan tidak pernah speak up karena saya harus melindungi mereka. Banyak yang dilakukan oleh ayahnya, oleh ayah tirinya, oleh pamannya, bahkan oleh kakeknya. Anak-anak di bawah 10 tahun, di bawah 15 tahun. Ada juga yang dilakukan oleh oknum-oknum guru ngajinya. Dan itu hampir merata di setiap kabupaten kota di Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi. Untuk itu saya mohon KPAI segera turun ke daerah-daerah, gerakan KPAI daerah-daerahnya untuk memberikan pelindungan. Lakukan langkah-langkah untuk melindungi anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Umat Desain ya. Kali ini adalah sentilan atau kritikan atau sindiran dari Kang Deddy Mulyadi untuk KPAI. Yang kemarin KPAI itu berkomentar ada temuan-temuan, ada lagi KPAI mengatakan tidak harus ke paramiliter. Nah, yang ditanyakan adalah kemana KPAI dari dulu, kemana karena apa ya, karena Kang Deddy Mulyadi ini membuat program nih, karena tidak ada program jadi membuat program ya, ke barak militer, anak-anak ke barak militer. Nah, dengan harapan anak itu menjadi disiplin lebih baik lagi. Nah, yang ditanyakan Kang Deddy Mulyadi, janganlah berkomentar, ambil peranmu wahai KPAI, ambil peranmu. Misalkan Kang Deddy, oke lah Kang Deddy punya masukan ke barak militer, pemikiran Kang Deddy. Kalau memang dari KPAI itu mempunyai pemikiran solusi untuk menangani anak-anak yang seperti ini, itu silahkan ambil, silahkan, jangan hanya komentar dong ya. Itu sekarang kan banyak banget tawuran ya. Tawuran itu bukan dari orang-orang, tawuran ini masih anak-anak. Banyak anak-anak yang tawuran ya, bawa senjata tajam ya, terus itu sampai melukai orang ya. Nah, itu gimana KPAI tanggapannya? Coba gimana tanggapannya? Coba apa gebrakannya? Itu loh. Lah, ada lagi tadi Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa tidak semua yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi itu dipublikasi menjadi konten, tidak. Contohnya tadi ada orang yang pelecehan seksual ya, mengatakan ada dari kakaknya, bukan, ada dari bapaknya, bapak tirinya, ada juga dari kakeknya, bahkan ada oknum-oknum guru ngaji pun ada. Nah, ini gimana? KPAI di mana? Di mana KPAI yang ditanyakan Kang Deddy Mulyadi? Tolonglah dibantu, bukan mengkomentari programnya Kang Deddy lah. Ayo bantu Kang Deddy Mulyadi agar menuju Indonesia emas. Kalau misalkan Kang Deddy Mulyadi itu bergerak, imbangi juga pergerakan juga. Jadi gini, jadi itu ya, bukan
kita membuat program nih, mereka membuat program yang lebih baik. Jangan sedang lagi membuat program yang baik malah dikomentari, malah mengganjal. Kalau kayak gini sama aja mengganjal program yang sedang ada. Kalau misalkan Kang Deddy Mulyadi itu programnya kurang baik, bikinlah program yang lebih baik dari Kang Deddy Mulyadi. Saya yakin Kang Deddy Mulyadi ikhlas, Kang Deddy Mulyadi akan membantu, saya yakin itu. Tapi harus pro yang rakyat, ya kan. Mari kita dengarkan Kang Deddy Mulyadi ya, bagaimana setelah anak-anak ini masuk ke barak militer. Kita dengarkan. Berakhir, mereka kan sudah 18 hari ya. 18 hari itu kan untuk anak-anak remaja secara psikologi kan pasti kangen sama orang tuanya dan mereka harus kembali ke orang tuanya. Setelah itu nanti selama 6 bulan, berarti 5 bulan ke depan ada mentoring. Misalnya nanti saya nggak tahu programnya apakah sebulan 2 kali atau seminggu sekali dikumpulkan ya. 2 minggu sekali tetap dikumpulkan, dilakukan pembinaan selama 6 bulan. Jadi oh ya, berarti ini 18 hari nih pulang, kan kangen orang tua pulang tuh. Nah nanti mentoring lagi 2 minggu sekali, berarti 2 minggu lagi dikumpulkan tuh. tidak dilepas begitu saja. Nah nanti kan mereka akan terevaluasi perjalanannya, bagaimana kondisi di rumahnya. Tetapi yang paling penting adalah coba dari mulai sekarang para kepala desa, ketua RT, RW-nya tegas di lingkungannya. Karena kan anak-anak ini hari ini kan mendapat neraka, baik di rumah maupun di jalan maupun di sekolah. Kan nerakanya apa? Sistem yang tersedia hari ini memungkinkan mereka melakukan tindakan-tindakan yang menuju ke arah kriminal. Nah ini kan untuk itu saya minta pada para guru, orang tua, semuanya mulai fokus bina anak-anak kita, bersikap tegas pada mereka manakala ada langkah-langkah, ada tindakan yang sudah menuju ke arah tindakan kriminal. Tanggapannya soal yang KPAI itu Pak, rekomendasinya? Saya tidak akan, gini aja, saya ke KPAI satu aja, kan melindungi anak-anak tugas KPAI. Karena melindungi anak-anak tugas KPAI, maka KPAI ambil peran. Kayak ambil peran Gitu. dong KPAI. Kalau hanya beri komentar, memberikan rekomendasi, ya apa maknanya? Ambil peran, sok KPAI mau ngambil berapa ratus anak-anak di Jawa Barat yang bermasalah, ambil oleh KPAI kemudian bina. Gitu. Saya bekerja demi rakyat bukan demi siapapun. Dan ingat loh sama KPAI bahwa hari ini di Jawa Barat apa gubernur pusingnya? Pelecehan anak di bawah umur itu masih baik dilakukan oleh ayah tirinya, pamannya, kakeknya, bahkan oknum guru ngaji. Dicek. Dan saya sampaikan ke KPAI, saya setiap hari berkoordinasi dengan para Kapolres melakukan langkah-langkah percepatan tindakan. Itu ya, dengerin KPAI, coba dicek lagi, coba KPAI ngecek lah. Kalau enggak bertamu lah ke Kang Deddy, ini gimana ini, gitu aja udah, nggak usah komentar dong. Saya berkoordinasi dengan Kapolda setiap hari dan saya sampaikan ke KPAI, tiap hari di rumah saya itu penuh orang tua yang nginep karena minta pelindungan terhadap pelecehan seksual, pencabulan terhadap anak-anak. Mereka bingung menghadapi orang yang melakukan pencabulannya, mereka bingung bolak-balik biaya di pemeriksaannya. Ini problem gitu loh. Jadi mari kita ambil peran, jangan sampai setiap orang mengambil tindakan rame-rame digebukin. Kalau mentalnya kayak saya nggak ada masalah, tapi kalau mentalnya lemah, orang tidak akan di Indonesia ini tidak akan ada yang mau ngurusin orang lain karena takut disalahkan. Nah itu Terkait daerah lain kan belum semuanya yang menggelar. Ya kalau saya sih terserah para kepala daerah. Tetapi untuk anak-anak SMA semuanya sudah disentralkan di Dodik. Sekarang kan angkatan pertama, besok hari Selasa kita akan lakukan evaluasi. Apakah psikologi mengizinkan, psikolog mengizinkan mereka pulang atau tidak. Nah kemudian kalau mengizinkan pulang maka kembali kemudian nanti dievaluasi dalam setiap minggu. Nah tetapi yang untuk SMP kan tanggung jawab Bupati Wali Kota, SD tanggung jawab Bupati Wali Kota. Silahkan ambil peran, jangan sampai misalnya kayak gini deh, di Kerawang itu di Cikampek itu rawan banget. Kalau tidak ada tindakan, ya nanti jangan nyalahin gubernur. Kalau di daerah masih ada tawuran yang dilakukan oleh anak-anak SD. Kemarin kan akibat telat, saya udah beberapa kali minta ke Wali Kota Depok cepat ambil tindakan. Apa yang terjadi di Depok? Anak SD bawa senjata tajam.
Nah ini kan nggak bisa lagi kita hari ini nunggu kemudian hanya berdasarkan aspek-aspek keilmuan. Kenapa? Ilmu itu ada manfaat kalau dipraktekkan. Kalau ilmu hanya sekedar baca buku tanpa dipraktekkan ya nggak ada manfaatnya. Saya tidak punya ilmu lah yang cukup untuk bagaimana. Ini adalah sindiran yang sangat halus. Punya ilmu kalau nggak dipraktekkan ya sama aja bohong. Ya nggak punya ilmu tapi cuman baca-baca buku doang, ya udahlah, mending praktek nanti lama-lama tahu. Membenahi anak-anak. Tapi saya hanya punya keinginan dan niat untuk membenahi. Persoalan niat saya salah, tidak ada masalah. Yang penting kita salah tapi berbuat jauh lebih baik daripada orang yang tidak berbuat sama sekali. Selesai. Sebenarnya dia anak yang baik. Tapi aku soalnya karena dia kebawa arus teman-temannya dan saya introspeksi dengan diri saya sendiri sebagai orang tua. Ikuti pelatihan ini bagaimana? Ya tadi ya dengerin orang tua saja sampai seperti itu ya, orang tua loh itu loh, coba bisa nggak lihat bagaimana perasaan orang tua. Pemeriksaan terakhir dari psikolog. Saya Fiskalia dari Konsultasi Psikologi Dinas Sosial P3A bidang perlindungan perempuan dan anak. Wah ini dari Dinas Sosial ya, kita dengarkan nih. Telah melakukan pendampingan psikologis dari hari pertama sampai dengan hari ini, hari ke-18 sampai dengan hari ini. Alhamdulillah kondisi mereka adalah, yang pertama adalah semangat untuk perubahan ke depannya di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolahnya, di lingkungan sosialnya. Kemudian yang kedua juga rasa sukacita ya, ingin bertemu dengan keluarganya, kemudian juga ingin berbuat baik terhadap keluarga dan lingkungannya. Kemudian juga mereka ingin penguatan karakter ini tidak hanya di sini saja, tapi juga di lingkungan keluarga dan lingkungan sosial juga mereka ingin menebarkan kebaikan-kebaikan untuk bisa sama-sama mempunyai lingkungan yang sehat dan nyaman. Bu, kekhawatiran orang-orang setelah anak-anak keluar dari sini ada traumatis dan lain-lain, apa itu akan terjadi atau gimana, Bu? Kalau untuk traumatis bisa saja itu akan terjadi traumatis dengan stigma-stigma dari masyarakat ya. Namun kita tetap melakukan pendampingan psikologis sampai dengan 6 bulan ke depan. Jadi artinya nanti dari kami tim Dinas Sosial P3A akan melakukan evaluasi, kemudian monitoring home visit baik ke rumah ataupun ke sekolah, dan juga kita tetap melakukan konseling dan psikoterapi. Nah di psikoterapi ini kenapa kita diperlukan? Karena untuk memulihkan trauma-trauma mereka terhadap perilaku dari orang tuanya. Berarti agar tidak trauma didampingi gitu ya? Iya betul. Iya. Jadi kita juga bekerja sama dengan guru BK di Dinas Pendidikan yang akan berkontribusi sama-sama bekerja keras untuk sama-sama mendampingi psikisnya ini secara mental, secara jasmani, rohani akan terus bisa berbuat kebaikan untuk lingkungan. Bu, kalau sepertinya kondisi keluarganya yang belum berubah seperti broken home kayak gitu, akan merubah kondisi seperti kembali Bu. Kita juga sudah melakukan pembinaan kepada orang tua ya, edukasi maupun juga psikoterapi kepada orang tua ini mengenai bagaimana pola asuh di rumah yang akan mereka jalankan selama setiap harinya gitu. Jadi kita juga tetap melakukan komunikasi sama orang tua, pemantauan, evaluasi, dan itu terus kita lakukan untuk supaya anak ini tidak terpengaruh lagi terhadap lingkungan luar. Jadi orang tua juga di edukasi ya? Iya betul. Siap, oke, siap. Oke ya, jadi inilah ya dari Kang Deddy Mulyadi itu bukan ya sembarangan lah, bukan sembarangan memasukkan anak-anak ke barak militer. Yang pasti tadi sudah ketahuan ya bahwa Dinas Sosial pun ikut menangani ya, tadi keterangannya. Terusan ada lagi guru BK ya, menjadi wakil dari Dinas Pendidikan itu juga ikut. Nah ini kan dengan katakanlah ada yang kemarin mengatakan harus terbuka ya, harus dipublikasi, keterbukaan publik. Sebenarnya ini kan sudah sangat terbuka. Jadi Kang Deddy itu ya memberi peraturan atau program bukan semena-mena. Jadi Kang Deddy memasukkan ke barak militer, terus dipantau ya. Ada Dinas Sosial di situ ikut ya dalam programnya. Ada dari Dinas Pendidikan yaitu guru BK ikut. Ada pun orang tuanya. Ini apa? Jadi yang
yang mengganjal itu sebenarnya apa sih, ya kan? Tadi dikatakan dari dinas sosial mengatakan bahwa ada pembimbingan, ya, jadi bukan masuk barak militer keluar udah dibiarin, enggak, ada pembimbingan juga, pantauan tadi yang diceritakan bahwa 2 minggu selama 6 bulan kumpul lagi di barak militer, ya itu kan, terus untuk melihat psikologinya, ya kan, terusan tadi juga ada edukasi kepada kedua orang tuanya. Jadi menurut saya programnya ini bagus banget, ya, jadi nggak semena-mena lah. Menurut saya Kang Deddy itu mengatakan dia itu nggak pintar itu bohong, ya. Dia itu sebenarnya tahu, cuman pura-pura nggak pintar. Sebenarnya Kang Deddy itu benar-benar bijak, tetapi merasa diri tidak bijak. Karena apa? Sifatnya orang benar pasti akan merendahkan diri sendiri, bukan malah melambungkan diri sendiri. Gitu ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe channel ini, dan tulis di kolom komentar apakah kalian pro dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi atau kalian kontra. Tulis saja di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.